masuk ke alur cerita, mari kita sedikit recap episode sebelumnya, di mana Luffy telah berhasil menyelamatkan Bonnie dari pusaran air raksasa dan menangkapnya. Kemudian, Bonnie berteriak kepada kru topi jerami untuk melihat ke bawah. Dan terlihat bayangan hiu raksasa di bawah kapal Thousand Sunny. Kapal itu tepat di atas mulut hiu yang hendak memakannya. Oke, sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini dan ingin mengikuti update-update seputar alur cerita One Piece atau anime lainnya, bisa langsung di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut and let's go. One Piece episode 1090 berjudul Sebuah Pulau Baru, Pulau Masa Depan, Egghead. Episode dimulai melanjutkan cerita sebelumnya. Ada bayangan monster hiu di bawah kapal Thousand Sunny yang sangat besar. Tiba-tiba hiu itu melompat ke permukaan. Beruntung kapal sudah bergeser sedikit sehingga hiu tersebut gagal menelan kapal Thousand Sunny. Diperlihatkan Zoro sudah mengeluarkan pedang, namun dia kaget karena ternyata hiu raksasa itu terbuat dari besi. Jinbe berteriak, "Pegangan, kita akan mendarat ke permukaan air." Kemudian Jinbe melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie kembali jatuh ke laut dan bergegas terjun ke laut menolong ketiganya dan meminta Franky mengambil alih kapal. Franky berkata, "Baiklah, serahkan padaku." Franky membawa kapal untuk kabur dengan kemampuan Rabbit Screw Propeller milik kapal. Namun hiu itu membidik lalu menembakkan meriam atau sejenis roket dari mulutnya, dan tembakan mengenai sisi kiri kapal dan membuat kapal terbalik. Sanigo akhirnya tenggelam disertai teriakan dari Sanji, "Namiswan, Robin!" Di sisi lain diperlihatkan Jinbe yang sedang berenang menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie yang tidak bisa berenang karena ketiganya pemakan buah iblis, dan mendengar ledakan dari kapal Thousand Sunny. Kemudian begitu muncul di permukaan, Jinbe disambut dengan hiu raksasa yang siap menyerang dengan tembakan meriam dari mulutnya. Dan Jinbe berteriak agar Luffy, Chopper, dan Bonnie untuk menarik nafas yang panjang. Dan kemudian Jinbe membawa mereka kembali menyelam ke dasar laut dan berhasil menghindari serangan hiu robot tersebut. Kemudian ditunjukkan hiu itu berpaling dan melihat Sunny yang tenggelam dan ingin memakannya. Tetapi tiba-tiba muncullah sesosok robot raksasa yang besarnya melebihi dari hiu itu. Hiu kelihatannya ketakutan. Tiba-tiba robot menghajar hiu dengan pukulan yang sangat keras di dalam air. Di sisi lain, kita diperlihatkan Zoro menyelamatkan Robin dan Brook yang juga tak bisa berenang karena memang pemakan buah iblis. Beralih ke sebuah pulau dekat dengan pangkalan angkatan laut G14. Kapten Tashigi tengah membujuk anak-anak raksasa untuk minum obat. Anak-anak itu adalah korban uji coba Caesar Clone di Pang Hazard dulu. Kemudian muncul sosok baru, Komandan Pangkalan Angkatan Laut G14, Wakil Admiral Dole, Helmeppo, dan Hibari, anggota SWORD. Anggota SWORD tengah meminta agar Komandan SWORD Laksamana Muda Prince Grus untuk menyelamatkan Koby. Mereka mencoba menjelaskan kepada Helmeppo dan Hibari betapa berbahayanya pulau bajak laut, dan apalagi itu sudah menjadi markas Yonko, bajak laut Blackbird. Helmeppo meminta agar mengirimkan Sarapim. Laksamana Muda Prince Grus minta agar mendinginkan kepala dan pahami situasinya. Dan dia pun saat ini kehilangan kontak dengan Drake. Drake adalah anggota SWORD yang menjadi anak buah Kaido, berpindah ke sebuah goa
Bonnie kaget karena Luffy dan kawan-kawan tak mengenalinya. Luffy baru sadar saat Bonnie bilang pernah bersama di Sabaody bersama para generasi terburuk lainnya. Nampak Bonnie tengah mengeringkan bajunya di perapian. Dia hanya mengenakan celana saja tanpa atasan. Di sebelahnya ada Luffy, Jinbe, dan Chopper. Mereka juga tengah mengeringkan pakaian dan tubuhnya. Ternyata mereka selamat dan terpisah dengan anggota topi jerami lainnya. Bonnie memperkenalkan diri sebagai musuh, tapi Luffy cuek dan memanggil seenaknya dengan sebutan Boge. Bonnie menanyakan mengenai kebenaran Luffy sebagai Yonko, sebab banyak yang tidak percaya, apalagi di poster buronan yang terbaru Luffy berambut putih. Luffy bilang kalau rambutnya berubah putih saat dia merasa sangat bebas. Dalam artian itu kata lain dari Awakening buah iblis Hito-Hito no Mi, model nikah miliknya. Bonnie mempertanyakan apakah Luffy tidak khawatir dengan krunya yang lain. Dia juga kagum karena mantan Shichibukai Jinbe jadi kru Mugiwara. Jinbe pun bertanya kepada Bonnie, "Kau sendiri bagaimana? Apa yang terjadi pada kapal dan anggotamu?" Bonnie pun menjawabnya sambil memakai baju. "Aku kemari seorang diri. Kapalku sudah dimakan oleh monster besi itu." Di sini Bonnie merasakan kelaparan. Kita tahu bahwa buah iblis Bonnie membuatnya jadi orang yang doyan makan. Luffy juga merasa lapar, mengajak mencari restoran. Ternyata di situ tidak ada restoran. Itu adalah pulau milik pemerintah dunia. Namanya Pulau Egghead yang dikenal sebagai Pulau 500 tahun masa depan. Di situ ternyata menjadi lokasi laboratorium penelitian dari Vegapunk. Scene pun berpindah ke lautan. Nampak robot raksasa menimang kapal Thousand Sunny. Kru topi jerami berada di kapal itu. Semuanya kaget dan penasaran. Namun Franky dan Usopp yang terkesima melihat robot itu dan ditunjukkan juga Karibu di situ. Tiba-tiba dari tubuh robot terbuka pintu dan keluar seorang perempuan. Dia menggerutu karena proyek robot hiunya belum sempurna. Franky berterima kasih kepada perempuan itu karena menyelamatkan kru Mugiwara. Tapi perempuan itu sungkan dan bilang agar bajak laut tidak usah senang karena dia bekerja pada pemerintah. Dan dia pun berkata, "Mereka memanggilku ilmuwan yang jenius. Kalian panggil saja aku Dr. Vegapunk." Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di-subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.